Selamat sahabat, saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun sekarang para umat Tuhan berada. Saya yakin kita semua sehat-sehat, puji Tuhan. Kita sudah dipertambahkan satu sabat lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mengadakan diskusi ataupun mendengarkan akan kesimpulan daripada sekolah sahabat sepanjang minggu yang kita sudah lalui, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sahabat ini oleh karena kasih Tuhan yang mempertemukan kami sekalipun dalam jarak jauh. Karena kasih-Mu kami ada, karena kasih-Mu kami selamat dari semua wabah yang sedang melanda dunia ini. Di sini kami menyediakan hati untuk mendalami akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat yang kami sudah pelajari sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya Rohul Kudus Tuhan mengajari kami, terlebih hamba-Mu, kiranya Kau gunakan untuk boleh membagikan makna firman ini ke dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur oleh karena pelajaran sekolah sahabat satu minggu ini yang baru saja kita pelajari bersama. Sungguh luar biasa oleh karena memberikan satu pandangan yang lebih konkret untuk memastikan kepada kita, kepada semua umat manusia bahwa Alkitab yang kita percaya, yang kita miliki saat ini adalah betul-betul firman Tuhan. Adalah betul-betul dari Tuhan. Adalah betul-betul dari mulut Tuhan sendiri. Itulah sebabnya kita harus memiliki pemahaman yang sama, keyakinan yang sama kepada Alkitab ini. Karena sesuai dengan ayat inti atau ayat hafalan dari pelajaran sekolah sahabat satu minggu ini, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang kasih, Alkitab adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman ini memiliki otoritas yang tinggi, yang besar, yang penuh kuasa bagi kita. Mengapa? Yesus sendiri berkata tadi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dari sini kita melihat bahwa hidup itu bukan hanya makan. Hidup itu bukan hanya dari apa yang kita asup. Hidup yang kita asup dari makanan, minuman setiap hari itu mempertahankan fisik kita. Dan fisik manusia ini mempunyai keterbatasan. Di dalam Mazmur pasal 90 jelas di sana Raja Daud memberikan kemampuan manusia bertahan di dunia ini 70 sampai 80 tahun. Itu pun penuh dengan apa? Kesusahan dan penderitaan. Tetapi hidup dengan firman, saudara, memiliki jarak yang panjang, jauh. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal.
hidup kekal, hidup selama-lamanya. Ini menjadi bahan pemikiran dan renungan buat kita saat ini. Betapa pentingnya firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam satu tulisan inspirasi, kehidupan membina kehidupan abadi, halaman 24, dikatakan begini. Firman Allah memiliki wewenang dan kuasa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tingkah laku, pelayanan maupun sosial. Ia menunjukkan kepada kitab suci sebagai kekuasaan yang tidak boleh diragukan dan kita harus berbuat hal yang sama. Kitab suci harus dinyatakan sebagai firman Allah yang kekal, sebagai akhir dari segala pertentangan dan sebagai dasar iman. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana otoritas Alkitab ini begitu penting, bahwa kitab suci adalah firman Allah yang kekal. Yang di dunia ini semua akan binasa, akan berakhir. Tapi satu-satunya yang kekal adalah firman Allah. Dan yang kedua, sebagai akhir dari segala pertentangan dan dasar iman adalah Alkitab. Saudara yang kasih, yang ketiga, Alkitab dalam kehidupan Yesus. Yesus sendiri memberikan kepada kita satu contoh yang sangat autentik, yang sangat pasti. Apa itu saudara? Di dalam Matius pasal 4 cerita tentang pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun setelah selesai ia dibaptis. Kata ada tertulis. Hanya Alkitab saja yang digunakan oleh Yesus sebagai metode di dalam menghadapi serangan musuh itu. Ada tertulis. Sudah bisa bayangkan sekarang ini. Kita menghadapi pencobaan begitu banyak di sekitar kita, di dunia ini, dari sekeliling kita. Bila mana Yesus menang dalam menghadapi pencobaan, dia menggunakan Alkitab, firman Allah, ada tertulis. Bukankah hal yang sama yang menjadi bagian kita juga sekarang ini? Alkitab ini mencatat banyak hal dan itulah sebenarnya keuntungan kita saudara. Kenapa? Oleh karena memang firman Allah ini tidak bisa ditutupi. Firman Allah itu dinyatakan. Firman Allah itu disampaikan. Firman Allah itu dibukakan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada iblis dalam 3 kali dia dicobai oleh iblis, ada tertulis. Ini diulangi dalam Lukas pasal 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang ada yang keluar dari mulut Allah. Lalu yang kedua, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7 dan Lukas 4 ayat 12. Kemudian, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8. Jadi dalam banyak hal yang kita jumpai selama ini di dalam kalangan gereja nih, sangat disayangkan oleh karena banyak menggunakan logika, banyak menggunakan pikiran pribadi, banyak memberikan sanggahan dengan pandangan pribadi. Mari belajar kepada Yesus. Yesus sendiri sebagai Allah, anak Allah yang tunggal, memiliki otoritas dan pencipta alam semesta ini. Tetapi dia
menyatakan, memberikan keteladanan, menghadapi semuanya harus menggunakan firman Tuhan. Luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh menjadi pelajaran yang penting buat kita. Pelajaran berikut dari sekolah sahabat kita ini, bahwa firman Allah harus ditaati, bukan sekedar diketahui. Inilah pandangan Yesus terhadap Alkitab. Matius pasal 7 ayat 21, saya rindu membuka buat kita. Matius pasal 7 ayat yang ke-21, apa disampaikan oleh Yesus sendiri. Ini adalah kata-kata Yesus, saudara. Dan ini berkali-kali kalau saya baca, sering orang berpikir ini dengan orang-orang di luar kita. Oh, bagi saya tidak. Ini perlu bagi kita juga. Dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Masalah keselamatan, Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kita pandangannya melalui Alkitab. Alkitab ini bukan untuk dibaca saja, bukan untuk diketahui saja, bukan untuk didengar. Karena dikatakan tadi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi apa dikatakan? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang melakukan kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa? Apa yang tertulis dalam kitab ini? Makanya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, tapi disempurnakan dengan kalimat dan yang melakukannya. Karena waktunya sudah dekat. Jadi kalau kita terima Alkitab sebagai firman Tuhan, kita juga harus terima bahwa ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa berpolemik di dalam mempelajari Alkitab ini dan memiliki Alkitab. Lalu yang berikut, dalam pandangan Yesus, firman Allah bukan untuk dipertentangkan atau diperdebatkan, tetapi untuk difahami, dimengerti, dan diimani. Dalam berbagai pengalaman Yesus di atas dunia ini, pada saat dia diikuti terus dengan orang-orang yang tidak suka kepadanya, dari golongan-golongan orang yang mengaku sebagai ahli-ahli Taurat, sebagai cendekiawan-cendekiawan Alkitab, orang-orang Farisi, Yahudi. Saudara, kita perlu melihat ke belakang sedikit. Ada banyak orang yang memperdebatkan Alkitab, bertentangan, berargumentasi. Yesus tidak pernah berargumen. Yesus tidak pernah berdebat dengan nada lemah lembut. Yesus mengajar orang melalui firman Allah, menyatakan dari Bapa, dari Allah, bukan dari dirinya. Jadi kalau Yesus sendiri menggunakan Alkitab ini, firman ini dalam kehidupan pelayanan waktu ada di dunia ini, kalau kita pengikut Yesus, saudara, kita harus ikut teladan Yesus. Alkitab bukan untuk diperdebatkan. Dan itulah sebabnya saya juga sampai hari ini, sejak dalam pelayanan ini, dalam berapa puluh tahun ini, saya tidak mau berdebat dengan Alkitab. Saudara percaya, puji Tuhan. Saudara terima, haleluya, puji Tuhan.
Saudara tolak, itu urusan pribadi saudara. Karena Yesus sendiri pun memberikan keteladanan kepada kita. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Jangan berdebat, jangan berargumentasi, jangan berselisih paham. Matius 22 ayat 29, itulah sebabnya Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci ataupun kuasa Allah. Jadi kalau kita mengerti kitab suci, kalau kita memahami firman ini, harusnya tidak ada pertentangan, harusnya tidak ada perdebatan. Dan kalau kita jujur, kita buat Alkitab ini sebagai dasar iman kita, yang ada adalah kesatuan dan persatuan. Ini menjadi bahan pemikiran kita. Lalu yang keenam, pandangan Yesus terhadap Alkitab, bahwa firman Allah sebagai pokok ajaran dan khotbah Yesus. Di dalam Membina Kehidupan Abadi 23 alinea ketiga, pokok ajaran dan khotbah Kristus adalah firman Allah. Bukan teori manusia, bukan pendapat manusia, bukan hasil daripada statement-statement dunia, tidak. Yesus dalam ajarannya, Yesus dalam khotbahnya selalu berdasarkan firman Allah. Saudara yang kasih, betapa sangat disayangkan sekarang ini ada banyak keluar kata-kata di atas mimbar bukan membawa firman Tuhan, tetapi lebih banyak dari pemikiran-pemikiran manusia dan pribadi. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat ini sangat penting. Dan ini saatnya kita berada di penghujung bumi ini, di penghujung sejarah dunia ini. Kita harus mempertahankan Alkitab. Yohanes 7 ayat 16 katakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7:42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang diucapkan Yesus, apa yang disampaikan oleh Kristus waktu Dia ada di dunia ini, pandangannya terhadap Alkitab, Dia selalu menggunakan kitab yang ada pada saat itu. Kitab apa itu? Kitab Perjanjian Lama. Lalu bagaimana pandangan Yesus terhadap Alkitab secara keseluruhan? Oh, saya senang dengan ini saudara. Karena selama saya menjadi orang Kristen, ada banyak yang saya lihat tidak menerima Alkitab ini lagi secara utuh. Bahkan memilah bahwa kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu sudah tidak penting, tidak berguna. Dan hanya kalau pergi ke gereja, ke mana saja ibadah, hanya yang dibawa kitab Perjanjian Baru. Wow. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Matius 5 ayat 17 sampai 18. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya. Perhatikan saudara. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Mana itu? Inilah kitab Perjanjian Lama. Tetapi melainkan aku datang untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya selama belum langit bumi ini lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada yang harus kita pelajari dengan teliti di dalam sejarah, di dalam Alkitab.
yang mana hal-hal yang sudah digenapi oleh Yesus, yang melambangkan, yang menjadi simbol daripada pelayanan Yesus yang digenapi di kayu salib. Jangan sampai kita salah mengerti seolah-olah semua kitab perjanjian lama ini dari Kejadian sampai Maleakhi itu sudah tidak berguna. Sebab tadi ada kalimat satu iota, satu titik. Karena di dalam penulisan bahasa Ibrani satu titik itu bisa merubah kata dan artinya. Matius 22 ayat 38-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya senang untuk menekankan ayat ini. Mengapa? Di satu daerah di mana saya lama melayani, mereka katakan begini, pendeta hanya tinggal dua hukum. Hukum yang pertama kasih Tuhan Allah, hukum yang kedua kasih sama manusia. Lalu saya tanya, bagaimana engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Bagaimana kita mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri? Mereka lupa dua loh batu yang ditulis jari Allah dalam Keluaran 31 ayat 18. Sampai dua kali Musa naik ke Bukit Sinai untuk mendapatkan tulisan itu dan firman Tuhan yang lain yang ditulis oleh Musa yang disebut dengan kitab Taurat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini harus bisa kita pilah-pilah. 10 firman di dalam dua loh batu itu kekal, saudara. Mengasihi Tuhan Allah dengan 4 butir pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itulah caranya kita. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Lalu hukum yang kedua, kasihilah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini. Saudara-saudaraku yang kasih, jangan mencuri, jangan mengingini. Semua Tuhan berikan kepada kita. 6 hukum yang kedua ini. Hormati yang lebih tua daripadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itulah hukum yang kedua. Dan apa dikatakan tadi dalam ayat itu? Di dalam hukum yang dua ini tergantung apa? Kitab Taurat dan tulisan para nabi. Kitab para nabi. Jadi mari kita lihat kalau Yesus sendiri menekankan itu. Siapa saudara berani untuk mengatakan itu sudah tidak berguna, itu sudah dihapus, itu tidak perlu. Hati-hati saudara. Apakah kita ini pengikut Kristus yang sejati atau bukan? Lalu kita melihat Lukas 24 ayat 17. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, dan segala kitab nabi-nabi diteruskan sampai kepada kitab Maleakhi. Semua itu berbicara tentang Yesus dan keselamatan.
Kalau kita mau bicara secara utuh, Alkitab ini, kitab Perjanjian Lama dan Baru itu hanya satu, adalah tentang keselamatan manusia. Rencana keselamatan yang dirancang oleh Allah untuk keselamatan manusia. Lalu Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oh, luar biasa. Jadi Yesus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu tidak berlaku karena dia sudah datang. Jangan sampai kita salah. Dan Alkitab di dalam pandangan Yesus adalah firman Allah, berasal dari Allah. Itulah sebabnya dikatakan begini dalam Matius 19 ayat 4-6. Tidak tahukah kamu bahwa ia yang menciptakan manusia dari sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pada waktu dia memberikan pengajaran, nasihat mengenai pernikahan atau rumah tangga, Yesus sendiri memakai kata awal di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Oh, luar biasa. Ya. Yang terakhir, ya, di dalam pelajaran ini, untuk pandangan Yesus terhadap Alkitab, Yesus dengan konsisten menganggap orang, tempat, peristiwa dalam Perjanjian Lama sebagai kebenaran sejarah. Itu makanya dia gunakan ya, Daud, bagaimana dia waktu lapar makan roti sajian dalam rumah Allah, Musa menulis perintah, kemudian Yesus memberikan pelajaran tentang ya mengingat dengan Elia bersama janda di Sarfat, bagaimana dengan Elisa yang menyembuhkan Naaman, ya. Tentang zaman akhir Yesus membuat satu ilustrasi dari zaman Nuh. Oh, Yesus semua gunakan Alkitab untuk menyampaikan pekabaran ajarannya. Dan bagian yang kedua, apa yang dilakukan oleh para rasul setelah Yesus naik ke sorga. Saudaraku yang kasih, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dicatat bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru memperlakukan Alkitab dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Yesus. Bahkan ada seorang sarjana yang telah menyusun daftar, ada 2.688 referensi khusus dari kitab Perjanjian Lama yang digunakan mereka oleh para rasul di kitab Perjanjian Baru. Jadi setiap mereka menyampaikan firman, mereka ambil kutip dari Perjanjian Lama kata-kata itu, karena itu adalah firman Allah. Kitab Perjanjian Lama adalah fondasi, landasan dari ajaran Yesus dan para rasul. Jadi Yesus maupun rasul-rasulnya, mereka tidak pernah meniadakan kitab Perjanjian Lama. Jadi saudara-saudara, kita orang Perjanjian Baru. Tetapi jangan lupa, kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru tidak dipisah. Kita menggunakan sepanjang waktu, sepanjang masa selagi ada di dunia ini. Kesimpulan yang boleh saya berikan pada sahabat ini dari sekolah sahabat kita adalah Alkitab adalah firman Allah yang seutuhnya. Jadi jangan dipilah-pilah. Jangan dibagi-bagi, kotak-kotakkan. Yang kedua, Alkitab adalah fondasi dan landasan dalam ajaran Yesus dan para rasul dan juga kita sebagai pengikutnya. Yang ketiga, firman Allah adalah kebenaran yang kudus. Tidak boleh buku lain yang menjadi dasar kita. Tidak ada pengudusan selain dari kebenaran, yaitu firman. Ini dalam pendidikan, dasar-dasar pendidikan Kristen halaman 460. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kami sudah mendengarkan dan mendapatkan satu berkat melalui firman-Mu, bahwa firman ini adalah menjadi makanan rohani bagi kami, kekuatan bagi kami untuk melawan segala pencobaan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu di mana saja mereka berada, agar kami mencintai firman ini dan kami rela juga untuk membawakannya kepada orang lain, supaya orang lain memperoleh keselamatan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.